Wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umat yang selalu menantikan syafaat di hari akhir. Saudara-saudara yang terhormat, tentunya kita tidak asing dengan kata Pancasila. Sejak dulu kita duduk di taman kanak-kanak, kita sudah sering sekali mendengar apa itu Pancasila dengan lantangnya pada saat upacara bendera. Tetapi apakah pengalaman kita terhadap Pancasila selantang kumandang suara kita pada saat melafalkan Pancasila? Apakah kita sudah mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata? Jawabannya ada pada diri kita sendiri, ada pada Anda. Saudara-saudara, Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Rangkuman dari nilai-nilai luhur yang digali Bung Karno, sang proklamator, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dari akar budaya Indonesia mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup sebagai bangsa Indonesia yang majemuk ini. Sudah seharusnya kita mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang sebangsa dan senegara, sangat sayangkan jika hingga kini pengalaman Pancasila masih mengalami banyak hambatan. Pancasila jangan hanya dijadikan retorika belaka. Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Namun nyatanya sampai saat ini, pengalaman Pancasila terhalang beribu-ribu hambatan. Bisa jadi karena adanya proses dan dinamika politik yang memanipulasi Pancasila demi kekuasaan yang hampir mengingkari nilai Pancasila. Pancasila dirasakan meredup dan terpinggirkan. Soalnya globalisasi yang ditandai berkuasanya liberalisme, kapitalisme semakin menggiring terjadinya krisis identitas pada manusia Indonesia. Kemana perginya Pancasila? Kemana benar-benar sudah lenyap mereka? Jika peristiwa ini sampai terjadi, malulah kita sebagai orang yang berlindung di bawah naungan sayap Sang Garuda. Malu. Saudara-saudara yang bijaksana, mari kita renungkan bersama di manakah toleransi antara umat agama seakan-akan tak ada. Bahkan manusia tak mau menjalankan agama. Manusia banyak yang meninggalkan tata kerama nasib para manusia kerumput yang merasa nasibnya tercabut-cabut, pengurusan lahan tanpa etika, serta penggusuran para pedagang kaki lima misalnya. Sudahkah sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Nasionalisme tampak terkoyak-koyak. Nasionalisme bagaikan paham tua yang telah usang termakan zaman. Demokrasi berkembang bebas, tanpa batas, tanpa identitas, dan tanpa moralitas. Persatuan dan kesatuan terlaksana rumah tak bertuan. Demokrasi liberal yang berkembang di barat dengan sistem pemilihan langsung yang dimakan mentah-mentah telah menyingkirkan silat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam penguasaan perwakilan. Saudara-saudara generasi penerus bangsa, mari kita hidupkan kembali wacana publik tentang Pancasila. Tetapi jangan hanya didasari oleh remontisme histori belaka. Masa lalu yang pahit sudah dialami bangsa Indonesia. Ketika itu Pancasila seolah-olah kehilangan nama baik. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tantangan yang tidak kurang beratnya. Karena selama masih terdapat banyak kontradiksi yang tidak sesuai dengan esensi dan nilai-nilai Pancasila, ketika itulah orang-orang menanggapi Pancasila sebagai omong kosong belaka. Saudara-saudara yang bijaksana, tanggung jawab melestarikan Pancasila bukan hanya menjadi domain negara, tetapi seluruh elemen bangsa juga memiliki tanggung jawab moral. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita menginginkan Pancasila bangkit
bukan bangkrut. Oke. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita bangkitkan kembali gelora dan semangat Pancasila yang menggebu-gebu, mulai dari diri kita sendiri, agar negara kita menjadi negara yang maju dan berjaya. Dan semoga kita dapat menjadi manusia paling Pancasila yang bermoral serta berguna bagi bangsa dan negara. Semoga. Sekian pidato Pancasila dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.